Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya Hibatul Wafiroh dalam Pekan Ilmiah Asesmen 3 Kebumen. Baik, sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu biodata narasumber serta bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Nama, Ibu Partini, SPD. Alamat, Desa Kedung Agung, RT 1, RW 1, Butuh, Purworejo. Jabatan kedinasan, Guru Mapel Bahasa Inggris, Kepala Laboratorium Komputer, Pembina English Study Club. Pendidikan formal, SDN Pacekelan 1 Purworejo, SMPN 3 Purworejo, SMKN 1 Purworejo, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Moto, Sumeh, Sareh, Sumeleh, Ojo Jire. Selanjutnya, nama, Nimatul Khairiyah. Alamat, Desa Lundong, Kecamatan Kutawinangun. Pendidikan formal, SDN 2 Lundong, SMPN 3 Kutawinangun, MAN 3 Kebumen. Moto, hidup hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Demikian tadi biodata narasumber kita serta bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Baik, Bu Partin dan juga Kak Nimatul. Senang sekali pada kesempatan kali ini Pekan Ilmiah kedatangan narasumber serta bintang tamu yang sangat istimewa yang cakap dalam bahasa Inggris tentunya. Alhamdulillah, insya Allah ya Mbak. Insya Allah. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Ibu baik Mbak Ibat. Mbak Ibat juga baik kan ya? Alhamdulillah baik. Syukurlah. Kak Nimatul sendiri gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ibu Partini dan juga Kak Nimatul. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai program unggulan di MAN 3 Kebumen, yaitu Ekstrakurikuler English Study Club atau ISC. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama saya ajukan kepada Ibu Partini. Oke, siap Mbak. Jadi Bu, sejak kapan sih ISC itu ada di MAN 3 Kebumen? Dan apa yang melatar belakangi adanya ISC di MAN 3 Kebumen ini Bu? Silakan Bu. Ya. Oke, begini Mbak Ibatul, untuk ISC itu mulai berdirinya itu tahun 2016. Sedangkan untuk latar belakang atau yang melatar belakangi adanya ISC itu berarti Ibu harus cerita sejarah ini ya Mbak. Jadi begini, jadi pada awalnya itu ada program inovasi dari Bupati Kebumen yang diluncurkan adanya kegiatan Kampung Inggris Kebumen atau disingkat dengan KIK. Jadi waktu itu setiap SMA, MA maupun SMK itu harus mengirimkan partisipan atau peserta dari masing-masing sekolah atau masing-masing madrasah itu sebanyak 20 siswa. Jadi pada waktu itu kita juga mengirimkan 20 siswanya, siswa kita yang terbaik dalam bahasa Inggris tentu saja kita pilih. Kemudian untuk mengikuti kegiatan di sana sekitar 2 mingguan kalau nggak salah. Nah di sana itu mereka diajari tentang bahasa Inggris. Nah setelah kegiatan KIK itu kita harus melaksanakan atau membuat program kelanjutannya, yaitu harus membuat English Club atau klub bahasa Inggris. Nah mulai saat itu akhirnya dibentuklah English Club pertama kali di MAN 3 Kebumen. Waktu itu kita masih MAN Kutawinangun Mbak Ibat. Dan ini dulu yang berperan sangat vital pada waktu pengiriman ke KIK yang mendampingi mereka yang 20 siswa itu adalah Bu Sri Mulyani, Bunda Sri Mulyani dan Bu Endang Sukmaningtyas SPD. Jadi mereka yang mendampingi anak-anak di sana, dan awal-awal pembentukan English Study Club juga itu tidak lepas dari bantuan ibu-ibu bahasa Inggris semua di MAN 3 Kebumen itu. Untuk itu Ibu ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Sri Mulyani, Ibu Endang Sukmaningtyas, juga kepada Ibu Siti Badriah karena telah berperan sangat penting
terbentuknya English Study Club di MAN 3 Kebumen. Awalnya namanya Manku English Club, kemudian ketika MAN Kutawinangun berubah menjadi MAN 3 Kebumen, akhirnya bahasa Inggrisnya study clubnya kita rubah juga Mbak Ibatul. Jadi waktu itu kemudian kita rubah menjadi English Study Club MAN 3 Kebumen. Seperti itu, ceritanya seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu. Ya. Nah, kemudian Kak Nikmatul nih Kak. Kak Nikmatul ini alumni MAN 3 Kebumen ya Kak? Betul, alumni 2020, jadi 1 tahun lulus. Ya. Alhamdulillah belum lama berarti. Nah, Kak Nikmatul ini juga dulu termasuk salah satu anggota ISC ya Kak di MAN 3 Kebumen? Ya, betul. Nah, apa sih Kak yang memotivasi Kak Nikmatul mengikuti ISC di MAN 3 Kebumen? Silakan. Kalau ditanya motivasi, karena waktu itu saya masih kelas 10, yang pasti yang pertama saya mau menambah silaturahmi dulu ya. Karena yang namanya anak baru, kalau kita nggak pintar-pintar bergaul sama yang lain, kalau kita nggak pintar-pintar cari jalan gimana cara kita buat kenal yang lain, ya susah. Jadi salah satu caranya ya dengan kita mengikuti ekstrakurikuler di MAN 3 Kebumen ini. Saya waktu itu pilih ISC karena saya merasa bahwa kemampuan bahasa Inggris saya itu masih sangat kurang. Jadi yang namanya belajar itu kan tidak ada yang instan, semua berproses, termasuk dalam belajar bahasa Inggris. Kalau misal ingin bisa bahasa Inggris tapi cuma hanya mengandalkan jam belajar ketika kita belajar di kelas dengan guru mapel bahasa Inggris hanya itu saja, ya mungkin hasilnya akan berbeda dengan dia yang mau menambah intensitas waktu belajar bahasa Inggris. Salah satunya adalah di English Study Club. Terus juga yang senang di English Study Club ini, kita belajar gak cuma teori, tapi juga banyak praktek. Kita praktek ngomong bahasa Inggris, percakapan bahasa Inggris yang biasa dipakai di kehidupan sehari-hari. Enaknya itu. Ya. Baik, berarti terima kasih juga Kak Nikmatul. Berarti awalnya itu dari diri sendiri ya Kak? Iya, pingin ikut. Baik. Jadi untuk fokus materi pembelajarannya nih Bu, itu fokusnya tuh terhadap apa saja sih Bu? Apakah pengembangan materi dari dalam kelas atau ada yang lainnya Bu? Silakan. Oh iya, untuk materi ya Mbak Ibatul. Jadi materi untuk English Study Club itu sebenarnya sudah ada patokan atau acuannya, yaitu ketika KIK itu kan anak-anak juga mendapatkan materinya. Jadi kita ambil untuk modul materi kita itu dari KIK itu. Walaupun tetap ada pengembangan sendiri menyesuaikan keadaan di MAN 3 Kebumen, seperti itu. Untuk materinya macam-macam. Ada kosakata ya Mbak Hibatul, Mbak Nima ini yang sudah jelas tahu. Ada kosakata sehari-hari. Kemudian ada ungkapan-ungkapan juga. Kemudian juga diajari tata bahasanya. Jadi ketika sudah punya banyak kosakata, tapi ketika dia tidak bisa merangkai kalimatnya, kan jadinya juga belum betul untuk bahasa Inggris. Jadi mereka juga diajari untuk tata bahasa atau grammarnya. Dan untuk menggali bakat dan minat anak-anak, itu kita juga mengadakan perlombaan-perlombaan. Tapi ini yang saya bicarakan dulu ketika sebelum COVID ya Mbak Ibatul ya. Ya nanti aku diprotes, loh mana kok nggak ada kok kayak gitu. Jadi ini Ibu sampaikan ketika waktu sebelum ada COVID. Jadi memang kegiatannya memang seperti itu. Jadi ada juga perlombaan-perlombaan pidato bahasa Inggris seperti itu. Di situ kan nanti kelihatan siapa anak-anak yang sepertinya punya bakat. Jadi ketika dari pihak madrasah mempercayakan ketika ada lomba, itu biasanya khusus yang bahasa Inggris itu biasanya mempercayakan kepada English Study Club. Dan alhamdulillah ya ini ya, untuk beberapa lomba yang kita ikuti itu ada hasilnya juga, alhamdulillah. Ya, bersyukur pada Allah ya. Waktu itu tahun 2017 Kak Hibatul itu kita ada lomba High School English Speech Contest yang waktu itu yang diikuti oleh Mbak Siti Muslihah. Mbak Ningma tuh kenal sama Mbak Siti Muslihah? Kenal. Ya. Sangat kenal. Iya. Kalau Mbak Hibatul tahu nggak
Belum tahu ya, karena itu tahun 2017 Mbak Siti Muslihah itu mewakili kita untuk lomba, dan tingkat kedua ini waktu itu alhamdulillah ya Allah sangat bersyukur Mbak Siti Muslihah mendapatkan juara 2 waktu itu. Alhamdulillah. Iya. Dan kemudian ketika tahun 2019 ada lomba pidato lagi, dan akhirnya kita minta tolong Mbak Nikmatul. Ingat nggak Mbak Nikmatul? Ya. Jadi waktu itu Mbak Nikmatul juga mengikuti lomba English Speech Contest lagi, dan alhamdulillah juga juara ya Mbak Nikmatul ya. Mungkin Mbak Nikmatul bisa cerita juara berapa waktu itu? Waktu itu dapat harapan 1, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, sangat bersyukur sekali. Terima kasih sekali Mbak Nikmatul ya. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih sudah dibimbing. Iya, oke. Dan pernah suatu ketika kita ada kegiatan tutor exchange. Saya nggak ingat, tapi waktu itu pas Pak Nikmatul apa bukan? Waktu itu pas yang man 1 Iya. kesini. Yang Kebetulan ada. kalau tidak salah itu pas saya lagi Jumbara, Bu. Oh, lagi Jumbara. Oh. Jadi saya tidak mengikuti kegiatan itu. tidak mengikuti ya. Jadi waktu itu kita ada program tutor exchange atau pertukaran tutor. Jadi kita kerjasama atau MOU dengan MAN 1 Kebumen. English Study Club dari MAN 1 Kebumen datang ke sini perwakilannya, kemudian ikut mengisi kegiatan di sore hari itu. Nah, kalau sudah selesai itu kemudian kapan-kapan giliran yang dipanggil dari kita untuk ke MAN 1 Kebumen, tutor kita mengisi materi di sana. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Jadi anak-anak ISI Kebumen kenal sama MAN 1 Kebumen, kenal dengan anak-anak ISI MAN 3 Kebumen. Seperti itu. Baik. Berarti berdasarkan cerita Ibu ini sebenarnya kegiatan ini mengasihkan sekali ya, Bu? Insya Allah mengasihkan ya. Iya, betul nggak ini Mbak Nikmatul? Betul, sangat betul. Nah, dari Kanimatul sendiri, menurut Kanimatul nih, apa sih perbedaan belajar bahasa Inggris ketika di pembelajaran di tatap muka di kelas dengan yang ISC ini, Kak? Bedanya kalau misal di kelas itu kita banyak teori ya. Tapi kalau di ISC kita memang dituntut untuk praktek gimana sih cara melafalkan bahasa Inggris yang baik gitu. Biasanya kalau di ISC itu jadi jamnya dibagi jadi 2. Nanti berapa menit itu materi di kelas, kemudian menit terakhir itu kita keluar, kita praktek, kita ngomong materi yang tadi sudah disampaikan. Kemudian ada juga game. Jadi biasanya di akhir pembelajaran itu ada game terkait materi yang tadi disampaikan di awal. Dan itu nggak boleh buka buku. Jadi bukunya ditinggal di kelas. Jadi ketika anak-anak, oh ya tadi apa ya, tadi saya nyatet apa, dia nanti akan berusaha nyatet, dia nanti ketika mencatat juga akan berusaha mengingat-ingat, karena nanti di akhir pembelajaran kita ada games gitu. Asiknya di situ, banyak praktek, belajarnya sambil bermain, sambil games, asiknya di situ. Nah, untuk materinya, Bu Partini, Iya. untuk penyampaian materinya ini dari bagaimana, Bu? Apakah dari pembina langsung atau mungkin dari kakak-kakak angkatan, ASIP? Iya. Kalau untuk penyampaian materi ya Kak Ahmad, jadi ini betul-betul mandiri, semua yang menyampaikan materi ke adik atau ke member, atau kalau sekarang kita istilahnya junior kayak gitu, itu adalah para senior atau para tutor, seperti itu istilahnya. Jadi kalau awal-awal itu istilahnya tutor, kemudian di akhir-akhir ini ada perkembangan sedikit menjadi senior sama junior, atau Kak Sen sama Dik Jun kayak gitu ya. Perubahan sedikit, tapi sebenarnya intinya sama. Jadi yang menyampaikan materi semua murni dari senior atau dari tutornya. Namun demikian tetap tidak akan lepas dari pantauan pembina. Jadi pembina tetap setiap hari ketika hari Sabtu kegiatan itu saya dampingi Kak Ibatul. Dan sebelumnya sebenarnya ada briefing ya Kak Nikmatul ya. Iya, Jadi briefing ketika mau latihan hari Sabtu, biasanya kita Jumat kumpul. Karena kebanyakan anak perempuan yang ikut di English Study Club gitu, jadi nggak ada kendala untuk Jumatan atau apa, jadi kita bisa punya banyak waktu untuk kumpul. Nah, ketika briefing itu kita bahas besok materinya apa, kemudian
cara penyampaian atau metodenya itu bagaimana? Itu kita bahas. Kemudian, oh ini bagusnya ada game Bu, ya. Game apa? Game yang disesuaikan dengan materi, kayak gitu. Kemudian strateginya gimana Bu? Ya kita bahas bersama. Jadi semua kita bahas ketika briefing. Kemudian untuk yang tugas hari Sabtu, mereka sudah kadang tak suruh baca dulu. Jadi coba yang besok mau disampaikan bagaimana? Ibu cek dulu. Takutnya nanti ada kesalahan ya, walaupun yang namanya manusia ya tetap tidak akan pernah lepas dari salah, namun demikian cara untuk meminimalisir kesalahan jadi tetap ibu pantau juga. Jadi mereka baca, saya dengarkan, kemudian kalau misalnya ada kesalahan saya betulkan. Jadi insya Allah ketika mereka menyampaikan sudah ya terbaiklah yang mereka bisa, seperti itu Pak Ibadah. Luar biasa sekali Bu. Berarti untuk penyampaian materi sebelumnya harus ada persiapan yang sangat matang. Iya, ya seperti itu. Jadi mereka itu jadi seolah-olah menjadi guru temenan kayak gitu. Betul-betulan jadi guru di kelas waktu itu. Nah, untuk syarat pematerinya nih Bu, ada nggak sih syarat-syarat khusus atau yang tertentu agar mereka diperbolehkan untuk menyampaikan materi ketika kegiatan? Oh iya. Jadi gini Mbak, sebenarnya untuk jadi seorang tutor atau seorang senior tadi itu hanya dibutuhkan syarat-syarat yang tidak ribet sih sebenarnya. Yang pertama, mereka tuh harus punya keinginan yang kuat, punya motivasi untuk mau belajar bahasa Inggris. Itu saja dulu. Karena ketika mereka termotivasi, akhirnya semangat mereka. Karena semangat, rajin berangkatnya, ya kan? Akhirnya ketika di kelas 11 dia menjadi senior, insya Allah sudah terbentuk. Dan Ibu percaya dengan senior-senior atau tutor-tutor di ISI, insya Allah tidak diragukan dan memang terbukti Mbak, mereka bisa tampil maksimal, bisa menyampaikan materi dan sebaik-baiknya. Alhamdulillah ya Mbak Nikmatul ya. Alhamdulillah. Nah, untuk Kak Nikmatul sendiri dulu termasuk asisten pembina bukan nih Kak? Iya betul. Alhamdulillah sampai kelas 3 masih diberi amanah oleh Bu Partini untuk mendampingi adik-adik IASI belajar bareng. Dia jadi kepimpinan, ketuanya, ketua IASI ya. Nah, untuk dari Kak Nikmatul sendiri, ada nggak sih Kak persiapan khusus untuk ketika nanti Kakak menyampaikan materi ketika kegiatan? Persiapan ketika menyampaikan materi untuk saya pribadi, yang pertama harus siap mental ya. Ya, harus siap mental karena saya yakin tidak semua anak, tidak semua orang itu punya kepercayaan diri yang baik, ya kan Bu? Betul. Ya, jadi mau tidak mau kalau misal kita ingin bisa belajar dan berani berbicara di depan orang banyak, kita emang harus dipaksa. Awalnya itu dipaksa, mau tidak mau harus mau. Dan salah satu ajang untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah dengan di ISI ini, karena seperti tadi yang sudah Bu Tini sampaikan, ketika penyampaian materi itu murni dari senior. Jadi ya mau tidak mau yang dia yang dijadwalkan tugas hari itu harus menyampaikan materi. Dari situ latihannya sebenarnya itu. Kemudian persiapan dari materi tadi sudah disampaikan bahwa setiap hari Jumat setelah pulang sekolah kita ada briefing, biasanya di Pusola. Kebetulan itu dulu angkatan saya, yang satu angkatan Ibu itu perempuan semua. Oh iya perempuan semua ya. Jadi kan waktu itu Yang Kak Mas Among? Ya, yang Mas Among itu angkatan di atas saya. Iya. Kemudian angkatan di bawah saya itu ada Mas Fatur, Mas Arodi. Nah, angkatan saya itu perempuan semua. Jadi saya enak ngedilnya. Ya, enak kalau buat diajak kumpul. Soalnya kan mereka nggak Jumatan. Jadi lumayan bisa bahas materi. Kadang kalau setelah selesai briefing pun sudah resmi ditutup oleh Bu Partini, kita masih diskusi kepriwe gitu. Jebule gitu ya Mbak. Iya. Bagus. Iya Bu, jadi Good job. iki pamat dari lagu, iki goleti lagu iki Pak, karo iki kayak gitu Bu. Jadi Hubungannya masih keton. iya. Iya, jadi kita masih diskusi. Kadang juga kan itu hari Jumat, hari Sabtu ketika pelajaran di kelas pun mereka masih itu Bu, masih baca materi yang nantinya mereka akan sampaikan. Jadi sebegitunya, iya, saya salut. Ya Allah, ini bener-bener niat temenan mula. Luar biasa itu sih enaknya di situ.
Iya. Baik. Terima kasih Kanimatul. Semoga Sama-sama. adik kelas kita bisa meniru rekam jejak Kanimatul ini sendiri. Amin. Nah, kemudian nih Bu, untuk program praktikumnya Bu, pernahkah Bu melakukan mungkin berdialog secara langsung dengan turis mancanegara Bu? Oh, kalau itu program yang ditunggu-tunggu ini Kak Hibatul. Iya. Jadi semua member, semua tutor untuk English Study Club itu paling semangat ini programnya, yaitu Puncak kegiatan. Iya, puncak kegiatan di akhir tahun itu kita mengadakan hunting Hunting turis. Ya, hunting turisnya itu selama ini kita laksanakan di Candi Borobudur. Jadi anak-anak itu betul-betul excited sekali, semangat, dan memang sebelumnya ini Kak Hibatul tetap Ibu kasih pendalaman materi dulu ya kalimat ya. Jadi kita belajar dulu, kita siapkan juga wawancaranya bagaimana, pengucapannya bagaimana, dan bahkan mereka itu sebelum berangkat ke Candi Borobudur itu mereka praktek dulu sama ibu. Jadi ibu itu seolah-olah jadi turisnya, kayak gitu ya Kak ya. Jadi waktu itu kelompok-kelompok mereka dialog sama ibu, percakapan, dan saya berusaha untuk seperti turis beneran Mbak. Jadi kadang ketika ada yang mau ngobrol, excuse me, may I speak English with you, kayak gitu. Can I speak English with you? Ibu jawabnya gini, no, kayak gitu. Jadi seolah-olah aku itu turis yang karena memang nggak bisa bahasa Inggris, karena memang nggak semua native speaker bisa bahasa Inggris Mbak Hibatul. Jadi kan orang luar negeri itu ada yang memang bahasa utamanya bahasa Inggris, akhirnya bisa bahasa Inggris. Tapi ada juga orang-orang yang memang tidak bisa bahasa Inggris. Jadi ketika ada anak-anak yang ingin praktek, itu kok kemudian mereka menolak, itu bukan berarti karena mereka nggak baik atau nggak mau, tapi karena memang nggak bisa seperti itu. Jadi saya memang sengaja, seolah-olah saya itu sebagai turis yang menolak untuk diajak. Karena apa? Karena biar ketika mereka betul-betul praktek di Candi Borobudur dan bertemu dengan turis yang seperti itu, mereka tidak patah semangat Mbak Hibatul. Takutnya ketika mereka sudah wis memberanikan diri mau praktek, yang dijak praktek nggak mau, kayak gitu kan langsung down. Takutnya saya kayak gitu. Jadi mereka sudah ibu berikan gambaran-gambaran biasanya bagaimana. Begitu juga dengan kemungkinan jawaban dari turis. Jadi kan kadang kalau orang ngomong kan ini ya timbal balik ya. Kan kita tanya kemudian mereka menjawab dan kadang mereka juga menjawab. Ibu takutnya ketika mereka tanya tadi ya harusnya ya. Ketika mereka tanya kok anak-anak kita ya sih nggak bisa jawab kan ya malu kayak gitu. Jadi ya walaupun nggak apa-apa sih karena namanya belajar, yang namanya belajar itu nggak ada kata malu. Biasa itu salah nggak bisa itu udah biasa. Namun demikian ya untuk meminimalisir saya usahakanlah kayak gitu kita berikan pendampingan dulu. Jadi insya Allah alhamdulillah ya berhasil ya Mbak Nikmatul ya. Alhamdulillah berhasil. Iya banyak yang nggak hanya cukup 1 atau 2 turis Mbak Hibatul, mereka tuh kurang Sampai 5-6 turis bisa. Iya. Iya Luar biasa sekali. iya karena memang ada buktinya Mbak Hibatul. Jadi kan kalau di Candi Borobudur itu kan luas. Saya juga nggak mungkin ya mendampingi masing-masing kelompok terus ikut muter-muter gempor kaki saya Mbak Hibatul, karena anak-anak ini energi sekali. Ketika sudah sampai di candi, kita kasih tahu nggak usah naik-naik. Biasanya turis itu kan sukanya turun lewat sana gitu. Udah saya katakan nanti di sana saja ketika ini turun. Tapi nggak bisa. Anak-anak itu ya saya suka sih. Anak-anak itu luar biasa kalau menurut saya ya. Anak-anak ESI, ya anak-anak Mantiga Kebumen lah semuanya. Energik. Ketika sudah sampai candi ya udah pengennya langsung praktek gitu, plus lari. Tapi syaratnya mereka harus buat video. Mereka harus buat laporan. Jadi ada bukti foto, ada bukti videonya. Jadi ini bener-bener enggak kayak gitu, bener-bener praktek enggak? Jangan-jangan sampai sana malah ngumpet kayak gitu kan? Untuk menghindari itu ya kita tetap ada laporan di akhir seperti itu. Baik betul ya. Ibu. Nah untuk Kanimatul sendiri, pengalaman apa sih yang paling berkesan menurut Kanimatul selama mengikuti kegiatan ISC? Yang paling berkesan ya ini hunting turis ini, puncak kegiatannya. Bayangkan kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka yang notabene memang bahasa Inggris. Kadang saya ketika di sana, aduh aku bener pora ya ngomongnya
maksud Pora ya. Dia paham nggak ya apa yang aku bicarakan gitu. Senangnya itu. Dan ketika hunting turis, betul tadi yang disampaikan Bu Partini, kita ada persiapan di sini. Jadi member itu dibagi kelompok sekitar 4-5 anak, masing-masing kelompok itu ada seniornya. Kita latihan dan wawancaranya, daftar pertanyaannya itu sudah disiapkan dari sini. Jadi dihafalkan di bagaimana baca yang baik, dan ketika hamin berapa pemberangkatan kita ada gladi bersih dengan Bu Partini gitu. Baik, terima kasih Kanimatul. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Partini dan juga Kanimatul karena kita sudah berada di penghujung acara. Oh, sudah di penghujung acara. Gitu. Oh, kalau Ibu nambahin satu boleh nggak, Kak? Boleh, Ibu? silakan. Oh, jadi gini, sangat bersyukur sekali manfaat dari ESI itu bisa dirasakan ya Mbak Nikmatul. Tadi Mbak Nikmatul menyampaikan seperti itu. Dan ada satu lagi nih yang belum Ibu sampaikan. Jadi kemarin itu ada kakak senior, dia yang sekarang masih kuliah di kampus kayak gitu, dilalah dia itu jurusannya pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Jadi followernya Ibu itu. Kalau Mbak Nikmatul ini kimia, dia kimia. Tapi tetap bahasa Inggris ada ya, Mbak Nikmatul. Itu malah fokusnya kalau di kampus saya malah ditekankan anak saintek itu harus pintar bahasa Inggris. Oh, berarti Soalnya rata-rata jurnal kimia itu yang sumbernya valid yang sering dipakai itu malah jurnal-jurnal bahasa Inggris, Bu. oh begitu ya, alhamdulillah. Berarti Jadi tetap ada manfaatnya ya Mbak ya. ada, sangat. Alhamdulillah ya. Iya. Oke. Dan ini yang satu lagi yang terasa sekali adalah bahwa tadi yang saya sampaikan senior tadi itu ke Man 3 itu menemui saya mau meminta surat keterangan pernah menjadi tutor bahasa Inggris di ISI seperti itu. Kemudian Ibu tanya, untuk apa, Dok? Ternyata surat itu dipakai untuk sebagai salah satu syarat untuk ikut dalam program kampus mengajar. Ya, jadi ketika dia melengkapi persyaratannya salah satunya di ISI tadi, akhirnya berhasil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, jadi dia masuk ke program kampus mengajar dan dia tidak mengikuti PPL lagi. Akhirnya, iya, jadi karena dia mengikuti kampus mengajar, akhirnya tidak PPL lagi, kan lumayan ya. Alhamdulillah, maksudnya sangat senang sekali ketika program kita, ketika kegiatan kita kok ternyata bisa memberikan manfaat ya. Ya seperti itulah Mbak Ibadah. Semoga yang lain yang tidak, maksudnya yang tidak melanjutkan kuliah atau apa, mereka minimal lah bahasa Inggris mereka itu bisa diajarkan untuk anak-anak mereka, putra-putri mereka ketika mereka sudah punya putra-putri, seperti itu ya Mbak ya. Iya Bu. Berarti ini merupakan bentuk wujud manfaat yang nyata ini ya Bu. Alhamdulillah, semoga Mbak. Alhamdulillah, dan semoga apa yang disampaikan Ibu Partini dan juga Kak Nikmatul dapat bermanfaat bagi para pemirsa Pekan Ilmiah, khususnya para siswa Man 3 Kebumen. Terakhir ini Bu, silahkan kepada Ibu Partini dan juga Kak Nikmatul memberikan closing statement menggunakan bahasa Inggris. Waduh, ini biasanya nggak pakai bahasa Inggris ini. Baru kali ini nih pakai bahasa Inggris. Oh ya, oke. Silahkan Bu. Okay, ladies and gentlemen, the audience of Pekan Ilmiah OSIS Man 3 Kebumen. For my closing statement, I only want to remind myself and you, all of you, that wherever you are and whatever you will be and you have been now, please hold our Iman tightly, because that is the most valuable present from our God. And the second is always be grateful what we have now. And for the last, maybe you can take the lesson from my motto, Sumeh, Sareh, Sumeleh, Ojojireh. Sumeh means smile. You know that smile is very, very easy, and smile is to be one cipesodako. And the second, Sareh. Sareh means be patient. We have to be patient when we have many problems in our life. And the third is
Sumeleh. Sumeleh means tawakal. We must be sure that anything happen in our life is the best for us, that Allah give to us. And ojo jireh mean don't be afraid. You know that Allah has said in Al-Quran many times that when we have iman and we have many things, many good things we have done, Allah will disappear the fears of our heart and also the sadness. Thank you. Thank you very much. Baik, silakan kepada Kak Nikmatul. Failure is delay of success. Our biggest mistake is when we stop trying and we are afraid to start something. Thank you. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap saksikan Pekan Ilmiah setiap hari Sabtu pukul 17.00 hanya di channel YouTube MAN 3 Kebumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.